Mbak Nurha. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, semoga kabarnya selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Tadi sih melihat tadi obrolan bersama host kita Mbak Nurha, sepertinya sih Bapak Ibu keadaan sehat dan semangat-semangat banget nih buat menerima materi pada malam hari ini. Kembali lagi ya Bapak Ibu, saya kenalan lagi, saya dengan Rahma yang akan memoderatori untuk kesempatan di pertemuan ketiga ini. Dan untuk materi ketiga ini juga nanti akan disampaikan oleh Bu Diah seperti di materi di pertemuan pertama gitu. Sebelum kita memulai pertemuan kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa saya cukupkan. Semoga malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan materi-materi yang diberikan bisa bermanfaat ya Bapak Ibu bagi kita semuanya. Tanpa berlama-lama nih, kemarin sudah saya bacakan CV-nya, mungkin Bapak Ibu juga sudah tidak asing lagi dengan Bu Diah. Halo Bu Diah, sudah siap menyampaikan materi ketiga malam hari ini Bu? Halo Dek Rahma, insya Allah sudah siap. Baik, langsung saja ya, tanpa berlama-lama. Untuk materi ketiga malam hari ini kepada Bu Diah, saya silahkan. Ya. Silakan Bu. Mohon izin share screen Bapak Ibu. Ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, ketika saya membagikan angket yang kemarin diisi oleh Bapak Ibu, itu untuk menindaklanjuti kembali di materi berikutnya. Mungkin ada yang terlewat atau ada tanggungan-tanggungan yang belum bisa tersampaikan. Sehingga bagi kami, angket itu penting. Satu, untuk evaluasi diri. Yang kedua, untuk menyampaikan hal-hal yang Bapak Ibu belum sempat menanyakan. Tetapi Bapak Ibu masih bisa mengikuti materi di kemudian hari atau di hari berikutnya gitu. Nah, saya Diah Prabaningrum, pengajar, trainer, dan editor tersertifikasi USED dan BNSP. Hari ini saya ingin menanggapi dulu dari angket tersebut. Ternyata ada beberapa yang curhat dan saya juga memiliki janji di pertemuan sebelumnya, maka akan saya tepati. Yang pertama, janji terkait dengan cek Turnitin. Kalau di UNES sendiri Bapak Ibu, dan ini boleh untuk umum, cek Turnitin itu Bapak Ibu bisa nanti ke laman library.unes.ac.id, terus pilih yang cek Turnitin. Kemudian nanti kalau misalnya Bapak Ibu terkendala ketika cek Turnitin, di bawahnya itu ada nomor WA, bisa mem-WA kontak yang ada. Tapi kalau Bapak Ibu sungkan untuk ke UNES, tenang aja, di pasar digital banyak sekali cek Turnitin, bahkan dimulai dari 1.200 perak. Nah, hanya saja kalau di pasar digital saya mau wanti-wanti Bapak Ibu untuk menjapri adminnya, apakah itu ada pada database atau dimasukkan database atau repository atau tidak gitu. Nah, kalau misalnya masuk dalam database ya nanti mending tidak usah di situ. Tapi kalau di sana aman, nah berarti silahkan untuk digunakan. Dan misalnya Bapak Ibu malas untuk ke pasar digital, di IG pun banyak sekali jasa cek Turnitin. Nah, bahkan dimulai dari 4.000K per file. Jadi seperti itu Bapak Ibu, dan ini no repository atau tidak di backup secara online. Jadi insya Allah aman gitu. Nah, Bu Diah, mohon maaf saya potong lebih dulu. Ini beberapa person menyampaikan, tolong Bu Diah penyampaiannya jangan terlalu cepat seperti itu. Mungkin lebih dipelanin Bu. Allahu Akbar, iya. Terima kasih. Iya. Jadi tadi ya cek Turnitin berarti ada 3 cara cek Turnitin. Yang pertama di kampus, kalau di kampus itu sendiri, di kampus saya di UNES. Terus yang kedua di pasar digital, kalau di pasar digital dari Shopee, Tokopedia, Blibli, dan lain-lain itu ada banyak. Hanya Bapak Ibu harus menanyakan kepada adminnya, kan kita bisa chat sama shopnya nih, sama admin shop.
Nah, itu menanyakan apakah ini aman dari dari backup secara online. Nah, terus kalau misalnya Bapak Ibu itu tidak tidak terbiasa dengan pasar online, Bapak Ibu bisa terbiasa dengan Telegram. Di Telegram pun ada jasa cek plagiasi Turnitin yang aman dari backup online, sehingga nanti tidak terjadi yang seperti kemarin saya ceritakan. Misalnya teman saya sudah ngecek yang secara gratis, ternyata malah ketika maju disertasi, sidang disertasi kan dicek lagi di kampusnya, malah jadi 100% plagiasi karena terbackup online sama sistem yang online gratis itu gitu. Nah, padahal cek Turnitin sendiri yang berbayar dan profesional itu dimulai dari, bahkan tadi ya di pasar digital ada yang 1.200, dimulai dari situ gitu. Nah, ini terkait dengan cek Turnitin ya. Terus kemarin saya sudah meminta meminta izin sama Pak Diamond. Pak Diamond, saya meminta izin untuk menambahkan perspektif saya terkait pertanyaan dari peserta yang bertanya, kalau misalnya kita tidak bisa mendapatkan file secara utuh di ResearchGate gitu, gimana gitu kan? Nah, kalau tipikal Pak Diamond kan sabar, sehingga dia menunggu sampai mendapatkan file yang utuh. Tetapi ada tipikal orang-orang yang mungkin seperti saya, menunggu sambil mencari yang lainnya. Lah, di mana cara mencari yang lainnya? Alternatif untuk mencari artikel jurnal internasional itu ada di JSTOR. Di sini, di JSTOR ini, file-filenya tidak terkunci dan legal. Selain tidak terkunci, itu legal juga. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa mencari di JSTOR. Kalau di JSTOR masih tidak ada, di mana? Kita bisa mencari di Science Direct. Ini juga legal, dan rata-rata yang di sini itu Scopus Bapak Ibu. Nah, hanya saja di sini ada file yang terkunci dan ada file yang open access. Jadi silahkan Bapak Ibu nanti mempergunakan dua laman ini secara bijaksana gitu. Nah, terus ternyata di dalam di dalam angket yang saya sebarkan ada yang curhat. Hal yang paling membuat terkendala saat menulis itu adalah rasa takut gitu. Nah, tips dari saya, rasa takut itu valid dan kita harus mengakui kalau kita misalnya takut salah, takut jelek tulisannya, itu valid. Nah, tetapi saya masih percaya meskipun rasa takut itu valid, quantity build quality. Semakin banyak kita melakukan suatu hal, semakin nanti terbangun kualitasnya. Jadi ya nggak masalah gitu loh. Maksudnya nggak masalah. Misalnya masih belajar, quantity dulu, kita sering melakukan latihan-latihan dulu, baru nanti kan terbangun kualitas gitu. Nah, terus saya juga berpikir gini, untuk menghilangi rasa takut, saat mencoba dan berhasil, itu akan bisa memotivasi orang lain. Tetapi saat misalnya gagal, maka keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang tepat meskipun gagal. Dan mungkin Tuhan hanya menunda memberikan nikmat yang lebih sempurna untuk saat yang tepat gitu. Nah, karena saya ingat kisah Jeff Bezos ya. Jadi Jeff Bezos itu dia kan mengeluarkan Fire Phone, tapi ternyata Fire Phone itu gagal di pasar. Dan apa yang dia dikritik oleh banyak orang, dan apa yang dia katakan? Yang dia katakan adalah seperti ini. Saya tidak tahu kalau misalnya saya tidak mengeluarkan Fire Phone itu, apa yang saya lakukan bisa saja lebih merugikan daripada yang saya lakukan dengan Fire Phone saya gitu. Jadi saya pikir-pikir seperti ini, ketika saya melakukan sesuatu terus sesuatu itu gagal, maka yang terjadi yaitu adalah tindakan yang tepat, karena ketika saya tidak melakukannya, mungkin yang saya lakukan adalah berangan-angan gitu. Jadi angan-angan itu kan malah justru resikonya lebih tinggi. Kenapa resikonya lebih tinggi? Karena kita kehilangan waktu, kita kehilangan produktivitas. Nah, daripada kehilangan waktu dan produktivitas, mending saya melakukan sesuatu meskipun nanti hasilnya gagal. Saya selalu menerapkan prinsip itu di dalam hati saya. Nah, terus ada juga yang mengatakan seperti ini di angket. Materinya sih bagus, tapi saya nggak tahu apakah saya bisa mengaplikasikannya atau enggak. Nah, maka saya menanggapinya seperti ini. Penulis yang baik adalah pembaca yang baik.
amati, resapi, modifikasi, tulis. Nah, kalau Anda itu bingung untuk menulis judul, apa yang harus dilakukan? Mengamati judul-judul yang ada, yang sesuai selera Anda. Nah, selanjutnya, ketika Bapak Ibu itu sudah mengamati judul-judul yang ada yang sesuai selera Bapak Ibu, kalau ada kata-kata yang Bapak Ibu memiliki ketertarikan, catat dulu. Kata-kata dulu, dicatati. Nah, kalau ada kata-kata sulit, diartikan dulu. Selanjutnya, baru dimodifikasi. Modifikasi itu, misalnya Bapak Ibu mengamati 5 artikel nih. Nah, judulnya yang membuat Bapak Ibu tertarik ya. Kata-kata dari 5 artikel itu bisa di net and match. Jadi bisa dimodifikasi, jadi dipasang-pasangkan dengan idenya Bapak Ibu. Nanti jadi sebuah judul. Kalau Bapak Ibu kesulitan membuat latar belakang, apa yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan itu adalah Bapak Ibu sama membaca latar belakang yang paling menarik perhatian Bapak Ibu. Nah, terus nanti bagaimana cara mengawali menulisnya? Ya udah, seperti kita berbicara Bapak Ibu, kita mendengar banyak cerita. Tetapi nanti otak kita akan merangsang dirinya sendiri untuk bercerita kembali dengan gaya Bapak Ibu atau dengan gaya kita, dan itu bisa menjadi awalan yang bagus gitu. Jadi menulis prinsipnya sama, kita bisa mengamati yang ditulis orang lain, kemudian nanti otak kita bisa merespon sendiri sesuatu itu, dan kita ingin membahasakannya kembali. Lah, saat membahasakannya kembali itu adalah awal Bapak Ibu dari menulis. Jadi intinya hanya amati, resapi, modifikasi, tulis gitu. Intinya hanya itu. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti. Bentar. Ini harus di-stop. Kita masuk ke materi inti hari ini. Materi intinya adalah penyuntingan dan publikasi ilmiah. Sudah terlihat Bapak Ibu? Oh, maaf, ini ada slide yang harus saya delete. Nah, penyuntingan dan publikasi ilmiah, bahasa yang baik dan benar kita dari dasar dulu ya. Karena ternyata banyak teman-teman yang diangkat itu mengatakan gini, tolong dong dari dasarnya jangan langsung ke intinya gitu. Sehingga saya harus mencoba dari dasarnya. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah mengetahui, anggap saja ini merefresh pengetahuan gitu. Bahasa yang baik dan benar itu yang sebelum dilanjut mungkin bisa di slideshow dulu Bu, karena kalau mungkin di tampilan di HP atau laptop Bapak Ibu kurang jelas, mungkin di slideshow saja. Oh, di slide. Oh, nggih, siap. Iya, iya. Matur nuwun, Mbak. Ya. Nah, sudah ya? Oh ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar kata-kata bahasa yang baik dan benar. Kata-kata ini pertama kali itu sering diucapkan oleh Presiden Soeharto waktu dulu. Maka pada waktu Presiden Soeharto itu, EYD itu diterbitkan, ejaan yang disempurnakan itu diterbitkan pertama kali kan, diresmikan maksud saya, diresmikan pertama kali kan oleh juga Presiden Soeharto. Nah, bahasa yang baik dan benar itu seperti apa? Bahasa yang baik itu adalah yang sesuai konteks. Dengan siapa kita berbicara pada volume dengan siapa kita berbicara ataupun menulis, dengan forum apa kita menulis ataupun berbicara, dan dalam kondisi apa kita waktu itu gitu. Jadi 5W1H lah seperti yang ketika di jurnalistik gitu. Nah, terus kalau bahasa yang benar itu seperti apa? Bahasa yang benar itu adalah bahasa yang sesuai kaidah bahasa. Jadi kalau kebenaran itu kan ada aturannya, ada hukumnya. Nah, hukum di dalam berbahasa itu namanya kaidah bahasa. Nah, kaidah bahasa itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ejaan. Kalau dulu namanya EYD, ejaan yang disempurnakan. Kalau sekarang mulai tahun 2015 itu namanya PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Terus yang kedua kebakuan. Yang ketiga, gramatikal. Nah, kalau kebakuan itu adalah sesuatu yang mengacu pada kata ilmiah. Nah, contohnya kalau ejaan kan tadi pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca itu adalah
ejaan. Nah, tapi kalau kebakuan, kata yang mengacu pada kata ilmiah atau standar kaidah kebahasaan yang ilmiah. Contohnya gini, apotik atau apotek Bapak Ibu? Apotek. Ya, apotek. Iya, betul, apotek. Kenapa apotek? Karena adanya apoteker, bukan apotiker. Praktik atau praktek? Praktik. Ya, Praktik. ya, praktik ya. Betul, betul Praktik. sekali. Praktik. Karena adanya praktikum, bukan praktekum, gitu loh. Nah, oleh karena itu kebakuan itu mengacunya itu pada kata ilmiah, bukan nek baku itu berarti yang nggak lazim, bukan itu. Tapi acuannya pada kata ilmiah selanjutnya gitu loh, Bu. Nah, sampai di sini tenang aja, Bu. Kalau masih bingung, ada teknologi bantu. Ini yang kemarin saya janjikan. Ada teknologi bantu. Bapak Ibu bisa lihat ini screenshot atau tangkap layar dari HP saya. Teknologi bantunya itu di dua terakhir itu. Yang pertama KBBI, yang kedua PUED. Nah, ini sudah saya screenshotkan. Kebakuan itu ada di mana? Segala jenis bentuk kebakuan ada di KBBI. Nanti Bapak Ibu bisa download aplikasi di HP masing-masing ya, KBBI 5. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu bingung dengan kebakuannya, tinggal pakai loop ini, mencari kata-katanya. Nah, terus bagaimana dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau ejaan Bapak Ibu bisa mendownload PUED di aplikasi Bapak Ibu. Nah, bentar. Ini ada video saya ini kan ya. Saya perlihatkan video yang saya sudah ini Bu sudah rekam layar. Saya sudah rekam layar di sini. Nah, ini saya sudah rekam layar di sini. Ini contoh ketika saya membuka aplikasi bantu yang PUED. Ini tinggal digeser ketika ini langsung ada misalnya Ibu bingung penulisan huruf kapital ya, tinggal dilihat. Bingung penulisan huruf miring, tinggal dilihat. Kaidahnya bagaimana? Bingung terhadap tanda baca, lah di bawah ada tanda baca. Tinggal diklik aja nanti muncul tanda koma itu untuk apa gitu. Nanti kalau Ibu malas, Bapak Ibu bukan malas ya, Bapak Ibu itu tidak berkenan membaca deskripsinya, langsung membaca contoh-contohnya kan lebih mudah gitu. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Saya stop, saya mau share screen yang materinya. Jadi intinya saat ini itu ada banyak alat bantu yang akan mempermudah pekerjaan kita. Tinggal Bapak Ibu nanti mengunduhnya di HP Bapak Ibu semuanya, baik KBBI 5 ataupun PUED. Nah, terus gramatikal sekarang. Ini yang memang agak susah-susah gampang ya. Sebenarnya kita kan sudah belajar gramatikal dari SD gitu kan, bahwa SPOK, tapi kita sering terlupa, kadang subjeknya yang lupa, tiba-tiba langsung predikat gitu. Hanya karena sering terlupa saja. Dan gramatikal itu mengacu pada kalimat dan penulisan kalimat yang efektif. Sebenarnya itu. Ciri kalimat itu apa sih? Ciri kalimat paling kecil ada SP-nya aja. Subjek predikat udah kalimat. Saya menangis itu kalimat. Saya menari itu kan kalimat lah. Kalimat efektif itu yang bagaimana, gitu kan? Kalimat efektif itu maksimal 4 lari, Bapak Ibu. Jangan sampai lebih dari 4 lari. Karena nanti akan membingungkan. Saya akan mencontohkan. Ini saya sedang mendapatkan mendapatkan klien bisa ya. Klien itu juga meminta diedit. Ini saya contohkan kalimat yang tidak efektif dan ini hasil editan saya yang cukup efektif. Nah, kalimat yang tidak efektif itu seperti ini. Pandemi COVID merupakan salah satu tantangan yang paling berat dihadapi oleh hampir sebagian negara di dunia. Nah, terus
diefektifkan. Pandemi COVID merupakan suatu tantangan yang paling berat bagi sebagian besar negara di dunia. Lebih enak mana dibaca? Nah, hingga saat ini hanya sebagian kecil saja yang sudah mulai berangsur pulih, baik meninjau dari segi ekonomi, baik meninjau dari segi ekonomi maupun kesehatan, kondisi ekonomi maupun kesehatan. Saya efektifkan. Hingga saat ini hanya sebagian kecil saja yang sudah berangsur pulih ditinjau dari kondisi kesehatan maupun ekonomi. Nah, coba nanti Bapak Ibu boleh sebentar membaca kalimat yang tidak efektif dengan kalimat yang efektif. Sebenarnya itu hanya permainan untuk di titik komanya, atau permainan hanya ada hal-hal yang tidak perlu, misalnya hal tersebut ketika tidak harus dituliskan, atau hal tersebut itu ketika bisa dihilangkan dan tidak merubah makna, hilangkan saja. Gitu. Hanya seperti itu saja untuk mengefektifkan kalimat. Nah, pertanyaannya mau sekarang atau mau nanti? Ini ada yang mengangkat tangan. Nanti saja, Bu. Nanti biar digabung dulu, biar Ibu menyampaikan materi sampai selesai, baru setelah itu bisa diskusi saja, lebih leluasa seperti itu, Bu. Oke, tadi ini ya, kunci keefektifan itu kelugasan dan buatlah kalimat yang pendek gitu. Terus sekarang masuk ke publikasi. Nah, ini publikasinya, prinsip dasar dalam publikasi itu adalah 1, mencari sasaran publikasi sesuai bidang, 2, patuhi administrasi, yang ketiga sabar. Udah itu aja kuncinya. Nah, alat bantunya apa? Alat bantunya adalah Sinta. Web sinta.ristek.dikti. Ini saya contohkan. Jadi ketika kita masuk ke Sinta, gambarannya seperti ini. Kemudian kita menuliskannya di shoot something ini loh, Pak. Menuliskannya, misal kita menulis matematika. Atau saya contohkan langsung dari laman saya. Bentar. Sinta Dikti ya. Saya contohkan langsung aja ke ini share screen. Nah. Oke. Sinta Ristek Dikti. Nah. Kan ini ada seperti ini ya, Pak, Bapak Ibu, set something lah. Karena kemarin yang diangkat itu jurusan matematika, saya pengennya besok kalau kalau materi itu jurusan saya dong matematika yang dibahas. Oke, kita coba matematika. Nah, kita coba klik pencarian matematika. Nah, di sini di dalam Sinta Dikti, kenapa saya memilih menggunakan Sinta Dikti daripada DOAJ? Karena di dalam Sinta Dikti kita bisa melihat affiliation. Afiliasi itu adalah sesuatu yang memiliki keterkaitan, instansi yang memiliki keterkaitan. Nah, di instansi ini kita tinggal klik aja, misalnya instansi ini itu ngadain nanti ada pelatihan guru matematika gratis di sini, karena ini milik pemerintah ya. Jadi di sini itu nanti ada banyak pelatihan, tinggal di klik kanan, misalnya New Tab, terus nanti cari-cari info di sini. Ada banyak pelatihan-pelatihan gitu juga. Nah, tapi kita bukan lagi membahas itu ya, kita lagi membahas jurnalnya. Nah, oleh karena itu kita akan menemukan jurnal seperti ini. Nah, misalnya saya langsung ambil aja jurnal pendidikan matematika. Klik, saya nggak tahu ini miliknya siapa, tapi kalau di Sinta, kita akan bisa melihat peringkatnya Bapak Ibu. Melihat peringkatnya di Sinta itu dia nomor berapa. Nah, jurnal pendidikan matematika Sinta 2. Artinya Sinta 2 itu berarti dia sudah pada Sinta yang cukup bagus. Paling bagus kan Sinta 1, dan Sinta 1 itu Scopus. Biasanya berbayar tinggi untuk memasukkan ke jurnal itu. Tapi kalau Sinta 2, dia sudah kumnya tinggi dan kadang-kala ada yang gratis. Gitu. Jadi kumnya tinggi, ada yang gratis Sinta 2 ya. Ini kok ada hostnya ya. Nah, ini H-indeksnya,
ini yang mensitasi, artinya yang mensitasi itu yang mengutip dari artikel-artikel di jurnal tersebut ada sekitar 3078, berarti kan bagus. Bagaimana cara kita mengetahui alamat ini untuk kita memasukkannya ke jurnal ini? Maka copy paste sampai ISSN-nya kita cari di Google biasa. Nah, ketika mencari di Google biasa, kita copy paste seperti ini. Nah, ini udah ketemu, klik aja. Nah, diklik aja. Nanti tinggal Bapak Ibu, kan ini ada, kalau mau menjadi penulis kan ini. Langsung klik Author Guidelines. Nah, nanti Bapak Ibu akan menemukan seperti ini. Jadi di sini itu ada misalnya gini, manuskrip harus ditulis standarnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Terus memiliki spasi berapa dan sebagainya. Jadi kalau Sinta 2 Bapak Ibu memang rata-rata pakai bahasa Inggris, tetapi kadang-kala ada yang memperbolehkan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu butuh template, unduh saja template-nya. Klik di template. Nah, untuk mendaftar ke dalam jurnal ini, jangan lupa lakukan register. Biasanya yang Bapak Ibu bingung itu ketika registrasi adalah ini, salutation. Salutation itu ya sapaan gitu. Miss atau Mister. Nah, itu salutation gitu. Yang lain, saya pikir Bapak Ibu tidak akan merasa kebingungan, kan sama si language-nya, nanti tinggal diganti Indonesia, username, password, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, saya memilih mencari jurnal di Sinta. Kenapa? Karena yang pertama, Sinta itu miliknya Kemenristek atau sekarang yang menjadi Kemendikbud. Yang kedua, Sinta ini adalah pemeringkatan jurnal yang terakreditasi secara nasional, Bapak Ibu. Sehingga ketika kita nanti melihat profil dari jurnal tersebut, kita tahu, oh dia di peringkat Sinta keberapa sih? Sinta 1, Sinta 2, atau Sinta 3. Jadi seperti itu. Sudah bisa dimengerti nggih Bapak Ibu kenapa saya memilih Sinta? Nah, terus saya ingin share screen kelanjutannya. Oke. Nah, ini tadi sudah ya. Ini contohnya, saya yang mencontohkan jurnal saya. Nah, ada alternatif lain Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ingin cepat ini, apa itu namanya, cepat mencari yang saat ini itu masih cold paper atau sedang membutuhkan publikasi gitu, sedang membutuhkan artikel gitu. Teknologi bantunya ada IG namanya publikasi ilmiah Bapak Ibu. Nah, di IG publikasi ilmiah itu nih, contohnya ada call for paper, jurnal pendidikan matematika, call for paper, jurnal ini, jurnal Atabdiyah. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu ngepoin IG-nya publikasi ilmiah. Saya tidak tahu ini IG-nya siapa, tetapi bermanfaat untuk mencari jurnal-jurnal yang mau terbit. Seperti itu. Nah, sekarang masuk pada tips and trick. Nah, gimana sih caranya untuk menerbitkan jurnal di Sinta 2 atau 3? Karena Sinta 2 atau 3 saya rasa itu sudah bagus sekali. Nah, jadi contohnya gini, biar cepat diterima gitu, gimana sih caranya? Caranya adalah kita melihat tadi di Sintanya sendiri, kita melihat di Sinta dia masuk dalam peringkat berapa. Terus kita mencari di Google biasa nih alamat jurnalnya. Setelah itu membuka jurnal tersebut dan melihat di arsip. Di dalam arsip jurnal itu ada tenggat waktu yang lama nggak menerbitkannya. Misal gini, terbit terakhir bulan Juli 2021. Tapi sampai Agustus itu belum terbit. Maksudnya gini, biasanya itu diterbitkan di bulan Juli. Tetapi di bulan Agustus sampai bulan Agustus ini belum terbit. Lah, ada kemungkinan editor itu kurang naskah. Bisa jadi seperti itu. Nah, kalau seperti itu berarti kemungkinan atau peluang naskah kita masuk ke dalam situ, ke dalam jurnal itu sangat mungkin besar diterimanya. Jadi seperti itu. Nah,
Itu trik yang pertama. Trik yang kedua, cari tahu nama editor dan telusuri karyanya. Jadi kalau misalnya di buku How Influence Your Friend, nah itu di buku tersebut itu mengatakan bahwa setiap orang secara basic itu perlu penghargaan. Jadi setiap orang itu perlu dihargai dan akan senang ketika dihargai, kayak gitu. Nah, oleh karena itu, ketika kita menulis karya, kita citasi aja, kita kutip aja kata-kata editor tersebut dan kita masukkan dalam daftar pustaka di jurnal kita, kata-kata yang dikutip dari karya editornya, gitu. Nah, yang ketiga, kutiplah minimal 2 artikel jurnal dari jurnal tujuan Anda. Jadi, ketika Bapak Ibu itu ingin memasukkan ke jurnal, sebagai bentuk menunjukkan sikap peduli Bapak Ibu ke jurnal tersebut, Bapak Ibu bisa mengutip minimal 2 artikel jurnal ke jurnal tujuan tersebut. Jadi misalnya Bapak Ibu tujuannya jurnal pendidikan matematika. Nah, terus cari aja artikel yang mirip-mirip atau yang bisa dikutip 1 kalimat atau 2 kalimat dari artikel yang ada di jurnal tersebut. Kan sekarang semuanya serba online, ya download aja artikelnya terus dikutip aja, disambung-sambungin sama tulisan kita gitu. Terus tip yang keempat, Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan teman lain yang lebih telaten masalah administrasi. Misalnya nih, saya akan memperkenalkan, di sini ada mahasiswa saya, namanya Mbak Sheila. Mbak Sheila, tolong hidupkan mic sapa Bapak Ibu sekalian. Salam hormat Bapak Ibu. Ya, jadi Mbak Sheila ini adalah mahasiswa saya yang kadangkala membantu saya, bukan kadangkala lagi, tapi banyak hal yang saya dibantu Mbak Sheila, entah itu untuk administrasi atau untuk pencarian data. Jadi yang terpenting adalah nama Mbak Sheila itu juga saya masukkan di dalam artikel jurnal yang saya tulis gitu, karena memang sangat membantu dan sebagai bentuk apresiasi saya, maka saya menuliskan namanya Mbak Sheila seperti itu. Nah, Bapak Ibu juga bisa berkolaborasi dengan teman lain dan lebih telaten yang lebih telaten terkait masalah administrasi yang nanti Bapak Ibu itu bisa menyuruh untuk mendeteksi jurnal, misalnya kira-kira tulisan ini cocoknya di jurnal apa ya gitu. Nah, nanti bisa nanti misalnya berkolaborasinya bisa untuk meminta mencarikan data misalnya, atau meminta mencarikan kutipan yang sesuai misalnya, tapi nanti tetap ya namanya itu harus disertakan gitu, agar Mbak Sheila itu tidak merasa dicurangi, ataupun agar Mbak Sheila atau agar partnernya Bapak Ibu itu merasa dihargai gitu. Terus yang terakhir sudah kita mulai tanya jawab. Terima kasih dan sukses selalu ya Bapak Ibu. Monggo kalau ada pertanyaan. Baik, Bu Dia, terima kasih atas materi yang disampaikan. Langsung saja Bapak Ibu, kita buka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa mengaktifkan raise hand seperti itu. Nanti kita akan berikan kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya, atau bisa menuliskan di kolom chat Zoom, begitu ya Bapak Ibu. Baik, ini sudah ada yang raise hand dari Pak Suparno. Monggo Pak, bisa diaktifkan mikrofonnya, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian terjadi yang tip maupun trik untuk buat jurnal atau artikel. Terus pertanyaan saya, bagaimana trik atau maupun tipnya agar jurnal kita ataupun artikel kita itu yang kita ambil dari tulisan orang lain, tetapi tidak termasuk plagiasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saya jawab ya Bapak. Sebenarnya itu ada di materi pertama. Di materi pertama, yang pertama kita bisa memparafrase secara sendiri. Yang kedua, kita bisa menggunakan alat bantu parafrase. Jadi bentar saya bukakan dulu untuk alat bantu parafrasenya. Mana ya?
Ada di PPT kok Bapak Ibu, kemarin ada di PPT di mencari dan mengembangkan ide. Ini lagi loading ya, saya buka tapi lagi loading. Bentar. Atau mungkin dengan pertanyaan lain sambil menunggu loadingnya selesai. Ya baik, Pak Suparno, apakah ada pertanyaan lain Pak selain itu? Atau mungkin dari Bapak Ibu yang lain bisa mengaktifkan fitur raise hand-nya Bapak Ibu yang ingin bertanya sambil menunggu loading. Maksud saya begini Bu Dia, Oke. kan namanya orang itu berbeda-beda di dalam apa ya, menulis ataupun mewujudkan suatu ide gagasan. Yang akhirnya saya mengambil dari tulisan orang lain tersebut. Oke, saya menangkapnya Pak. Ini mungkin udah... mungkin kata-katanya atau artikel saya atau jurnal saya yang saya jurnalkan itu diakui, bukan plagiasi. Ini mungkin mohon maaf karena keterbatasan daripada pemikiran seseorang termasuk saya mengambil dari tulisan orang lain. Begitu loh Bu maksudnya. Nah, kalau mengambil sepenuhnya tidak boleh Bapak, tapi kalau misalnya mengambil kutipannya itu yang diperbolehkan, terus nanti diparafrase. Jadi kalau mengambil semuanya jelas itu namanya plagiasi. Tapi kalau kita itu mengambil kutipannya, beberapa kutipan atau ide pokoknya, terus kita parafrase, kita cantumkan sumbernya, maka itu yang disebut kita mencari referensi dan menyematkan referensi itu pada jurnal. Nah, saya contohkan ya untuk parafrase. Misal seperti ini, saya copy paste ya dari sini. Sebentar, karena kalau copy paste di web nanti bisa muncul yang banyak ini ya, banyak note-nya ini diambil dari gitu kan. Maka kita copy pastekannya di notepad dulu. Jadi ini alat bantu saya ketika mau mengcopy paste. Nah, kalau di notepad aman berarti ini aman. Nah, terus nanti ada parafrase online. Tapi saya tidak menyarankan ini untuk selalu digunakan karena bagi saya lebih menyukai untuk memparafrase sendiri ketimbang menggunakan situs parafrase online. Ini menunggu sampai nanti 100%, maka kutipan ini nanti menjadi berbeda. Tidak seperti bahasa yang diungkapkan gitu. Outputnya itu akan berbeda. Lah, setelah outputnya berbeda, karena ini alat bantu, Bapak bisa nanti copy pastekan di artikel Bapak, disambungkan dengan ide yang Bapak miliki. Nah, ketika disambungkan dengan ide yang Bapak tetap harus sebagai pertanggungjawaban ilmiah. Jadi, Bapak tidak akan disangka sebagai plagiator. Sayangnya 37%, tapi connect internet tidak stabil. Tapi yang penting pada prinsipnya Bapak sudah mengetahui ya cara memparafrase lewat alat bantu. Saya memahami Bapak, bahwa menulis itu tidak semudah berbicara ataupun menulis itu tidak semudah untuk kita menyampaikan sesuatu gitu. Tetapi menulis itu juga suatu keterampilan yang bisa kita bentuk, yang bisa kita bangun gitu. Sebenarnya ada Bapak suatu teknologi, tapi ini kalau disalahgunakan malah bahaya gitu. Ada memang teknologi untuk kita hanya ngetik idenya, nanti teknologi itu akan memunculkan isi yang kita minta. Ada. Tapi saya tidak akan menyampaikan di sini karena saya takut itu akan disalahgunakan, dan saya pun meskipun tahu insya Allah saya tidak akan pernah menggunakan teknologi itu. Insya Allah. Gitu. Nah, ini sudah persentasenya sudah hampir mencapai 100%. Sambil menunggu Mbak, mungkin bisa ya, memang kurang stabil ya karena balik lagi ke 2%. Ini berarti memang kurang stabil. Pokoknya pada prinsipnya Bapak dan Ibu sudah saya beri link untuk membantu Bapak Ibu memparafrase, nanti digunakan sebijak mungkin gitu aja, pada prinsipnya seperti itu. Nah,
silahkan Mbak Rahma untuk kalau Bapak ingin mempertanyakan lagi sesuatu hal atau mungkin pindah ke yang lain. Ya, baik Bu Diah. Mungkin Bapak Ibu yang lain. Ya, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ya, mungkin Bapak Ibu yang lainnya ingin bertanya bisa raise hand sambil menunggu Bapak Ibu yang bertanya melalui fitur raise hand. Ibu, ini ada yang bertanya di kolom chat Zoom dari Ibu Ponco Wulan. Maaf izin bertanya Bu Diah, baiknya berapa jurnal untuk referensi artikel ilmiah kita? Lalu berapa tahun terakhir bagusnya untuk referensi? Monggo Bu, bisa dijawab. Dari berapa tahun terakhir dulu? Berapa tahun terakhir itu akan lebih ideal. Saya mengatakan ideal ya. Akan lebih ideal itu 10 tahun terakhir sampai 5 tahun terakhir. Semakin sedikit tahun terakhirnya, berarti semakin bagus. Tetapi kalau kita tidak memiliki referensi yang mewadahi, mungkin nanti ada di sela-sela referensi yang kita cantumkan, mungkin nanti kalau Bapak Ibu melihat ya jurnal-jurnal mungkin yang diproduksi oleh senior, itu kan kadang-kala masih menggunakan yang buku-buku lama gitu. Nah, itu pun tidak masalah, yang penting yang penting itu tidak dominan gitu. Tapi usahakan karena Bapak Ibu masih muda, masih memiliki jiwa semangat belajar yang tinggi, usahakan 5-10 tahun terakhir Bapak Ibu. Terus tadi berapa jurnal atau berapa referensi yang harus dimunculkan ketika kita menulis artikel jurnal. Ini sekaligus saya menyarankan trik and triknya ya. Kalau misalnya kita udah mentok nih, terus masih kurang 3 referensi gitu, nanti ada trik and triknya. Nah, setiap jurnal itu memiliki kaidah selingkuh seperti kemarin yang diterangkan Pak Diamond. Nah, di kaidah selingkuh itu nanti akan disebutkan minimal berapa referensi. Rata-rata minimal itu 20-an referensi. Tapi ada yang 15, ada yang 15. Saya mengatakan rata-rata, berarti ada yang berbeda dari rata-rata kan. Nah, ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, tapi rata-rata 20. Nah, nanti trik and triknya biar referensi kita itu menjadi banyak, Bapak Ibu itu jangan hanya, misalnya gini, kita lagi ngomongin kebahagiaan nih, kan memang, misalnya kalau Suryo Mentaram itu kan ada bukunya namanya Kawruh Jiwo, Kawruh Jiwo 1, 2, 3, 4. Nah, yang bukunya Suryo Mentaram, yang mungkin bukunya Suryo hasil dari entah itu pemikiran ulang, misalnya kayak itu apa itu namanya filsafat dari timur, itu kan ada di dalamnya itu rangkuman tentang pemikiran-pemikiran Suryo Mentaram, dan memang itu membahas pemikiran Suryo Mentaram secara mendalam. Nah, berarti kita juga menggunakan buku itu, jadi tidak hanya nanti yang kita gunakan mengutipnya dari semuanya Kawruh Jiwo semua, padahal itu buku aslinya kan Kawruh Jiwo. Nah, maka mengutipnya itu juga bisa dari buku yang setara atau buku yang merefleksikan pemikiran-pemikirannya. Itu yang pertama, tips yang pertama. Dan kita boleh kok mengutip cuma 2 kalimat, 3 kalimat di setiap buku, itu boleh gitu. Nah, terus tips yang kedua, misalnya gini, saya itu udah 18 buku nih, hanya tinggal 2 buku, saya sudah 18 referensi, hanya tinggal 2 referensi saja yang untuk memenuhi persyaratan ini. Nah, caranya adalah Bapak Ibu itu bisa menambahkan pengutipan, bukan pengutipan ya, tetapi di penelitian pendahulunya. Jadi kan gini, misalnya gini, kalau misalnya kita menuliskan artikel jurnal gitu kan, kita menuliskan artikel jurnal kan ada yang namanya penelitian ini juga pernah dilakukan oleh misalnya Zeus 2004, Sinta 2008 gitu. Nah, ditambahkan di situ aja karena artikel jurnal itu tidak seperti Bapak Ibu namanya, tidak seperti ini, tidak seperti proposal penelitian yang kita memang sangat rigid dalam menuliskannya. Artikel jurnal itu lebih simpel karena
dia bagian dari hasil penelitian gitu, atau bagian dari luaran penelitian. Nah, bagaimana caranya menambahkan itu? Nah, tinggal di Google Scholar atau Microsoft Academic. Kita cari penelitian yang serupa. Saya contohkan ya, bentar, saya stop screen. Saya contohkan di Google. Share screen dulu. Nah, kita contohkan di Google ya. Kita misalnya mau buka nih Google Cendekia. Google dulu. Jadi bukannya Google dulu, baru nanti diketikkan di sini Google Cendekia. Google Cendekia. Nah, diketikkan di sini, terus kita ambil yang ini, sekuler.google.co.id. Nah, terus misalnya di sini saya menuliskan cinta, misalnya ya, tinggal ditulis cinta, kan gini. Nah, kan kita mencari yang penelitian tentang cinta misalnya. Penelitian tentang cinta itu, ini misalnya, penurunan rasa cinta budaya dan nasionalisme generasi globalisasi. Ya udah, anggap aja misalnya cinta budaya deh. Nah, kan ini toh. Nah, tinggal kita klik yang ini, Bapak Ibu yang ada tanda kutipnya, klik kutip. Nah, yang diambil ini. Menurut Agustin 2011, ini itu adalah daftar pustaka. Ini adalah daftar pustaka yang ditulis secara apa? Nah, menurut kan jadi gini, penelitian ini pernah dilakukan oleh Agustin 2011 dan judulnya di copy paste aja, terus dikasih ejaannya yang benar. Misalnya R-nya jadi huruf kapital, C-nya jadi huruf kapital gitu. Ditambah pada ejaan yang benar. Sebentar saya bukakan contohnya, contoh ininya, contoh praktisnya mana ya, di jurnal JSP penelitian. Udah saya hapus ya. Nah, intinya itu kadangkala Bapak Ibu bahwa di dalam artikel jurnal itu kan di pendahuluannya kita masukkan kadangkala ada kata-kata seperti ini. Penelitian ini pernah dilakukan oleh siapa, tetapi tidak dijelaskan secara mendetil lah. Disitulah kita bisa menambahkan referensi kita. Kalau udah kepepet banget, kok masih kurang 2 referensi, tambahkan di situ aja gitu. Sambil saya mencari contohnya, silahkan untuk Bapak dan Ibu yang lain untuk bertanya, misalnya kalau ada pertanyaan. Iya, Bu. Terima kasih. Ini beberapa di kolom karena mungkin dari Bapak Ibu juga ya, hingga nanti putus, jadi memilih bertanya melalui chat kolom Zoom. Ini dari Bapak Ulil Azmi, izin bertanya, bagaimana kriteria artikel ilmiah yang kita buat dapat diterima atau dipublikasi oleh jurnal nasional atau internasional yang terakreditasi? Begitu, Bu. Oke. Nah, ini saya sudah menemukan contohnya. Nanti baru menjawab pertanyaan yang barusan ya. Nah, misalnya ini ya contohnya. Stop screen. Saya akan send screen. Nah, misalnya ini tadi yang saya sampaikan kan. Nah, ini kan tulisan yang ingin ingin saya masukkan ke Scopus. Nah, karena pakainya jadinya bahasa Inggris lah. Di sini kan ini menerangkan bahwa sebenarnya hal tersebut itu ini di pendahuluan. Sebenarnya hal tersebut itu pernah dilakukan penelitian yang serupa oleh Prabaningrum 2018, Egli 2011. Terus Prabaningrum lagi 2018. Terus Lopez 2019 yang merelasikan antara kebahagiaan dengan eksperimen subjektif. Kan hanya seperti ini gitu. Itu yang tadi saya contohkan. Nah, terus tadi pertanyaan yang barusan bagaimana kriteria ya? Iya, Ibu, benar, kriteria. Bagaimana kriteria agar Kriteria agar diterima di jurnal terakreditasi gitu.
Iya, artikel ilmiah kriterianya bagaimana, Bu? Artikel ilmiahnya atau diterimanya? Bagaimana kriteria artikel ilmiah yang kita buat dapat diterima atau dipublikasi oleh jurnal nasional atau jurnal internasional? Nah, kriterianya itu saat Bapak Ibu sudah mencoba secara administrasi sama dulu. Kan syaratnya kan terpenuhi syarat administrasi dulu. Terus yang kedua, Bapak Ibu melihat contoh-contoh di jurnal tujuan. Contoh-contoh di jurnal tujuan itu editornya seleranya seperti apa sih? Kan kalau misalnya kita mengira-ngira kan bisa dari hasil yang terpublis itu kan berarti oh selera dari editornya seperti itu. Berarti nanti tulisan saya akan saya coba untuk menyetarakan dengan selera editor tersebut gitu. Nah, terus yang ketiga tentunya ini ya, tentunya Bapak Ibu harus sabar karena ketika memang terakreditasi apalagi Sinta 2 ya, kan Sinta 2 kan agak susah gitu, emang harus sabar untuk merevisi. Kadang-kala itu revisi sampai 2 kali atau 3 kali gitu. Tapi sabar aja kalau ada perkataan Bapak Ibu itu disuruh revisi, secara otomatis besar kemungkinan akan diterbitkan. Yang penting sabar aja. Lah tadi kan saya sudah menyatakan di triknya. Nah triknya biar nanti cepat diterbitkan, coba dilihat dulu. Misalnya di Sinta tersebut, di arsipnya. Misalnya di arsipnya, itu dia biasanya terbit bulan Juli, tapi kok sampai Agustus belum terbit lah. Di situ peluang Bapak Ibu lebih besar untuk diterbitkan. Kemungkinan editornya itu belum menemukan tulisan yang cocok atau bisa jadi kurang tulisan juga bisa. Tetapi rata-rata sih kalau Sinta 2 itu membludak Bu permintaan untuk ke Sinta 2. Kadang sebenarnya kalau di dosen sendiri saya tidak tahu ya di guru. Kalau di dosen sendiri itu yang diterima untuk kenaikan pangkat itu adalah artikel yang direview setelah 6 bulan. Jadi batas minimal review artikel itu 6 bulan. Kalau misalnya direview hanya 1 bulan, itu nggak bisa malahan untuk kenaikan pangkat. Jadi memang kuncinya sabar sih. Justru kalau misalnya direview sampai 6 bulan, 7 bulan, gitu malah bisa untuk kenaikan pangkat kalau di dunia dosen sendiri ya. Tapi kalau di dunia, di dunia guru, nanti dipelajari aja dari pemerintah itu mintanya seperti apa di reviewnya itu minimal berapa bulan. Karena memang ada jurnal-jurnal yang setiap artikel itu ditampung gitu. Setiap artikel itu ditampung. Dan ada jurnal-jurnal yang malah kita dibayar. Sebagai penulis artikel kita dibayar gitu. Tidak selalu jurnal itu jelek. Karena yang sebagai penulis artikel dibayar itu ada 2. Kalau di saya, ilmunya kan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jurnal dari Badan Bahasa, meskipun itu Sinta 2, terus atau Sinta 3 gitu, setahu saya ada fee untuk uang lelah menulis artikel. Setahu saya seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya yang berbayar satunya itu memang jurnal yang sedang merintis untuk diakreditasi, sehingga mereka membutuhkan banyak artikel untuk nanti dipilih yang terbaik gitu loh. Nah, nanti yang terpilih artikelnya itu nanti ada fee-nya atau ada pengganti uang lelahnya, kasarannya seperti itu. Karena saya pernah menemui jurnal yang seperti itu dan saya pernah mencobanya di situ gitu. Jadi nanti Bapak Ibu coba dilihat di peraturannya. Jurnal terakreditasi itu Sinta 6 juga udah terakreditasi. Di Sinta 6 itu sudah terakreditasi Bapak Ibu, kan Sinta 6 gitu. Nah, itu sudah terakreditasi karena Sinta itu perankingan secara nasional oleh Kemenristek gitu. Nah, cuman mintanya itu minimal Sinta berapa untuk gitu. Sinta 4 pun juga bisa untuk Sinta 3 bisa untuk gitu. Kalau di dosen sendiri Sinta 3, Sinta 4 sepertinya bisa untuk cuman nanti ada pokoknya ada skor yang berbeda antara Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2 gitu. Yang tinggi itu ya Sinta 2 dan Skopus itu yang paling tinggi. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, intinya adalah
Bapak Ibu menyesuaikan tempat tujuan masuknya jurnal Bapak Ibu. Bagaimana cara menyesuaikannya? Cara menyesuaikannya adalah Bapak Ibu mencoba membaca terbitan artikel-artikel sebelumnya. Nanti akan terasa feel-nya. Oh, ternyata selera editornya seperti ini toh, artikel yang seperti ini yang mereka mau gitu. Gitu nggih. Ada pertanyaan lain? Ya baik Bu Praba, terima kasih. Ini ada pertanyaan lain Bu dari Pak Maksum. Assalamualaikum. Mohon izin bertanya Bu Diah, saya masih belum paham bagaimana cara mengambil jurnal pada Sinta 2, Sinta 3. Mohon dijelaskan kembali. Mungkin tutorialnya Bu biar lebih paham lagi Bapak Ibu juga yang lain. Oh gitu, siap. Saya stop screen dulu, nanti saya share screen yang di Google. Benar, Google-nya mana? Oh ini. Nah, yang pertama, buka Sinta Kemenristek kita dari awal aja ya. Misalnya, dari kita buka Google biasa. Google biasa kita buka. Terus kita tulis Sinta Ristek Dikti. Lah, ini sudah langsung muncul. Sinta Ristek Dikti. Yang sinta.ristek.go.id kita klik. Nah, mulai nih ngadet internetnya. Nah, kalau sudah diklik, dicari saja di sini. Misalnya bidang Bapak Ibu apa? Kalau saya sastra Indonesia. Sastra gitu aja deh. Sastra. Nah, terus ini kan kalau others berarti penulis ya. Ini penulis, terus nanti di bawahnya baru kalau affiliation, ini berarti afiliasinya. Nah, kita pilih yang jurnalnya. Misal ini jurnal gramatika, jurnal pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dari STIK PGRI Sumatera Barat, misalnya seperti itu. Diklik aja jurnalnya. Karena ini lemot, kita melihat di sini aja ya yang sudah diklik jurnalnya, yang tadi jurnal matematika saya contohkan. Nah, ketika diklik jurnalnya seperti ini Bapak Ibu, kan muncul profil jurnal. Ini berarti kalau di sini S2 artinya ini Sinta 2, artinya ini peringkat 2 gitu. Nah, terus nanti kita copy pastekan ini aja Bu. Aljabar Jurnal Pendidikan Matematika sampai EISSN sama PISSN. Kita kopikan, copy pastekan, kita cari di Google biasa. Google biasa. Nah, kalau ini berarti kan juga Sinta 2 nih. Nah, kita cari di Google biasa. Google biasa. Kita cari di Google biasa. Nah, kita klik seperti ini. Kita buka. Kita buka jurnalnya. Nah, sudah sampai kan seperti ini. Kalau kita mau melihat artikel sebelumnya yang diterbitkan, kita klik receive. Nah, nanti kelihatan, oh, jurnal pendidikan matematika itu biasanya terbit 1 tahun 2 kali. Ini terbitnya itu berarti tinggal kita lihat terbitannya kapan ya. Nah, kita tinggal lihat aja. Diklik misalnya 2011 itu kita lihat kapan. Nanti kelihatan di sini lah. Oh, kalau di sini nggak disebutin apa namanya bulannya, ya sudah berarti nggak disebutin bulannya ya. Nah, kita bisa nanti mengunduh ini artikelnya ini yang PDF ini artikel dari jurnal. Ini artikel jurnalnya. Bisa diunduh, bisa dipelajari polanya. Begitu. Nah, kalau misalnya kita mau apa namanya Bapak Ibu, kita mau mengunggah tulisan kita di sini, yang pertama kali dilakukan jelas register ya, atau registrasi. Terus kalau nanti mencari apa itu namanya template-nya, mencari template-nya, tinggal kita di home. Nah, ini malah ada. Ini kan ada tulisan jurnal template. Oh, berarti ini template-nya. Template-nya itu ya yang gimana sih kita nulis di jurnal ini? Nah, nanti kita membaca di sini. Ini secara administratif
Jurnalnya itu seperti apa? Oh, abstrak itu harus Times New Roman 10, ditulis secara italik, misal kayak gitu. Terus harus ada keyword-nya, gitu. Nah, tulisan nama itu harus 10, Times New Roman 10, kayak gitu. Terus nanti ininya itu harus, kalau sudah masuk kepada introduction atau pendahuluan harus Times New Roman 12, pastinya 1,15 ini semua sudah ada di sini. Terus apa saja yang disebutkan? Oh, yang disebutkan itu tujuan, motivasi riset, metodologi, dan finding, misalnya kayak gitu. Sudah ada semuanya di sini. Ini contoh-contohnya ketika pakai tabel harus seperti ini menulisnya, itu sudah ada. Nanti ada conclusion, ada referensinya. Itu sudah ada semuanya. Referensinya kalau dikurung seperti ini secara otomatis apa, Bapak Ibu, namanya? Kalau tahunnya dikurung, namanya dibalik. Nah, ini yang disebut daftar pustaka ala apa? Kan ada daftar pustaka itu ada Harvard, ada IAAA, ada Vancouver, ada apalah. Kalau yang tahunnya itu dikurung berarti apa? Kalau tahunnya tidak ada, namanya dibalik, titik tahun tidak ada kurungnya, titik judul, titik kota terbit, titik penerbit, itu namanya Harvard. Kalau yang ada angka 1, kotaknya kurungnya kurung kotak, nah itu biasanya kalau nggak Vancouver, IAAA namanya. Daftar pustakanya. Nanti di Mendeley ada semuanya kok. Ada tipe-tipe daftar pustaka di Mendeley. Nanti tinggal diklikkan, kemarin sudah dijelaskan ya sama Pak Diamond bagaimana cara memakai Mendeley gitu. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Dia. Semoga tadi tutorialnya sudah cukup jelas ya Bapak Ibu yang ditunjukkan Bu Dia. Tadi step by step-nya sangat jelas. Langkah pertamanya seperti membuka sinta.restadikti.go.id, nanti di situ bisa Ibu pilih sesuai dengan bidang ilmunya Ibu, seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ingin bertanya, masih boleh Bapak Ibu untuk raise hand, jadi kita bisa lebih langsung nih lihat siapa-siapa sih Bapak Ibu yang bertanya kayak gitu. Sambil menunggu, untuk Bapak Ibu yang ingin raise hand, ini masih ada pertanyaan Bu dari kolom chat Zoom dari Ibu Muhayati. Maaf izin bertanya Bu Diah, bagaimana jurnal dapat dipakai untuk kenaikan pangkat? Seperti itu, Bu. Ya, setahu saya Bapak Ibu, jurnal yang dapat dipakai untuk kenaikan pangkat, waktu ibu saya menulis itu, kan ibu saya juga guru. Waktu ibu saya menulis itu, yang terpenting itu sudah terindeks di Sinta. Itu waktu ibu saya menulis itu ternyata bisa untuk kenaikan pangkat. Tapi itu kan menulisnya sudah beberapa tahun lalu ya. Jadi saya tidak tahu apakah nanti itu masih sama atau tidak. Nanti mungkin bisa, karena Pak Heri itu lebih concern ke pendidikan ya, Pak Heri lebih concern ke pendidikan, nanti bisa ditanyakan sama ini apa itu namanya, sama yang memiliki guru ID. Beliau pasti update tentang hal-hal kependidikan karena kebetulan saya dari sastra. Cuman dulu maksudnya beberapa tahun lalu ibu saya menulis jurnal, dan jurnal itu masih yang penting Sinta gitu, atau terakreditasi secara nasional, kok kebetulan juga diterima gitu. Nah, terus ini apakah 20 referensi itu butuh jurnal internasional dan butuh berapa ya Bu? Tidak harus jurnal internasional kok Mbak. Kalau di jurnal saya sendiri, di Jurnal Sastra Indonesia, itu juga sudah Sinta 3, itu 20 referensinya bebas. Mau referensi internasional ataupun referensi nasional itu bebas. Tapi kalau jurnal itu jurnal Sinta 2, dipastikan ada referensi dari internasional. Dan itu namanya kaidah selingkuh. Setiap jurnal memiliki keputusannya sendiri-sendiri untuk menerima artikel dengan sekian referensi jurnal internasional gitu. Nah, tenang aja kalau Bapak Ibu itu ingin menulis, tulis aja dulu. Nanti setelah administrasi disesuaikan dengan template, dikirim aja dulu. Kalau memang
mereka tertarik dengan ide yang Bapak Ibu tulis, mereka akan memberi kisi-kisi. Misalnya gini kisi-kisinya. Reviewernya akan mengatakan seperti ini. Kurang referensi dari jurnal internasional 3, misal seperti itu. Atau referensi sudah semuanya mendukung, mohon artikel disesuaikan ejaannya atau apa gitu. Biasanya sudah ada reviewnya kan, karena memang Bapak Ibu ini buka-bukaan aja. Ketika kami sebagai reviewer jurnal ataupun editor jurnal itu memang harus memberikan feedback pada peserta ataupun bukan peserta sih, pada orang yang mengirim jurnal dan akan diterbitkan, dan itu akan mempengaruhi kredibilitas gitu. Jadi misalnya Bapak Ibu mengirim ke jurnal kami, terus kami akan memutuskan Bapak Ibu itu diterbitkan, yang pertama kali harus dilakukan oleh reviewer itu adalah mengirimi feedback, dan feedback itu biasanya berupa hal yang perlu diperbaiki. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir nanti akan diarahkan kok sama editor jurnalnya. Yang penting template-nya itu sesuai dulu. Kalau ada template ya disesuaikan, administrasinya dipenuhi dulu gitu. Yang penting itu. Baik. Assalamualaikum, mohon izin bertanya Bu Dia, saya masih belum paham bagaimana cara mengambil jurnal pada Sinta 2 atau Sinta 3. Mohon dijelaskan Itu lagi. tadi sudah dibahas. Tadi Bapak Ibu. Ya, ini ada yang raise hand Bu dari Ibu Halimatus Sa'diyah. Silahkan Bu Halimatus apabila ingin bertanya langsung kepada Bu Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dia, ini yang sering saya alami ini karena ini adalah untuk kenaikan pangkat saya yang 4C ini. Saya mau membahas tentang sekolah penggerak hubungannya dengan kurikulum mandiri yang saya ajukan di hari pertama dan hari kedua. Nah, yang saya sering alami pada selama ini adalah ketika kita mengadakan penelitian atau tulisan kita di tengah-tengah, kita kan agak mentok ini di dalam konsultasi dengan tim ahli istilahnya. Kita ingin konsultasi sama orang yang lebih paham atau lebih tinggi pengetahuannya tentang tema yang kita angkat itu. Mohon bimbingannya Bu Dia, apa sebenarnya yang harus kita lakukan ketika kita mentok dalam hal konsultasi itu? Terima kasih. Oh iya, bentar ya Bu. Sebelumnya saya ingin menjawab, sebelum menjawab pertanyaan Bu Halimatus, saya ingin menjawab pertanyaan yang di pertemuan pertama saya itu sudah bertanya Bu tentang karakteristik jurnal, karena saya merasa ini tanggungan juga. Jadi saya jawab dulu ya Bu Halimah, mohon izin. Nah, ya tadi sebenarnya jawabannya satu Mbak, karakteristik jurnal Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3. Karakteristiknya adalah ketika Mbaknya, jadi setiap jurnal itu karakteristiknya berbeda memang. Sinta 1 adalah jurnal Scopus, pasti pakai bahasa Inggris. Atau enggak, kalau enggak pasti ya udah sebagian besar lah 99% menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua, karakteristik khasnya itu ketika Mbaknya melihat artikel di dalamnya. Jadi setiap jurnal itu ada kekhasan masing-masing yang bisa kita lihat dari terbitan artikel sebelumnya. Baik Sinta 1, Sinta 2, atau Sinta 3. Nah, kalau Sinta 2, karakteristik Sinta 2 itu adalah karakteristiknya bisa double bahasa. Ada yang bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris gitu. Nah, biasanya Sinta 2 ini ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Kalau Sinta 2 itu biasanya berbayar start form atau mulai dari biasanya kecuali badan bahasa ya, kan badan bahasa juga ada yang Sinta 2. Tapi tidak berbayar, malah kita yang dibayar ada. Nah, kalau yang Sinta 2 yang dikelola oleh universitas ataupun oleh lembaga-lembaga tertentu gitu kan, itu tuh berbayar start form 1,5 juta per artikel. Jadi kita udah diseleksi, kita juga bayar, tapi umumnya memang tinggi Bapak Ibu. Nanti feedbacknya dari pemerintah itu lebih banyak dari yang kita bayarkan gitu. Memang seperti itu.
kalau Scopus, Sinta 1 kan Scopus itu berbayarnya lebih besar, tapi feedback-nya pun lebih besar untuk kita. Nah, kalau Sinta 3 karakteristiknya biasanya masih bahasa Indonesia dan biasanya banyak yang gratis di Sinta 3 gitu. Maka dari itu kalau mau dalam tanda kutip ya asas kehematan tapi masih berreputasi ya Sinta 3 aja gitu. Tapi karakteristik yang khasnya itu karakteristik khasnya itu memang benar-benar ada di ketika kita baca artikel-artikel sebelumnya, kita nanti bisa menyimpulkan oh ternyata rata-rata yang dipublis itu seperti ini toh karakteristiknya. Dan itu beda-beda setiap jurnal. Seperti misalnya gini, karakteristik UNES sama karakteristik mungkin UNSUD sama karakteristik UNM atau karakteristik UNJ beda-beda, meskipun di dalamnya itu ada program studi pendidikan gitu. Tapi kan tetap beda-beda. Kalau yang khasnya, khas bener-benernya itu ya nggak bisa dong kita satu-satu mengatakan nanti bisa panjang gitu ya. Itu aja. Nah, jadi intinya seperti itu Bapak Ibu. Intinya itu kalau Sinta 1 Westo biasanya 90% deh, 90% dari Sinta 1 itu Scopus, bahkan 100% kalau saya lihat sependek pengetahuan saya ketika mencari Sinta 1 pasti Scopus dan berbayar. Dan berbayarnya nggak hanya 1,5 juta, tapi lebih dari itu. Kalau Sinta 2, kecuali milik badan ya, misalnya milik universitas ataupun milik lembaga, rata-rata 90%, saya mengatakan 90%, berarti ada 10%. Rata-rata itu berbayar mulai dari 1,5 juta. Saya mengatakan 90% loh, berarti mungkin ada 10% yang tidak berbayar bisa jadi, atau ada yang berbayar di bawah 1,5. Kayak gitu bisa jadi seperti itu. Nah, tapi kalau Sinta 3 ini kan tengah-tengah ya, tengah-tengah. Di Sinta 3 itu biasanya bahasa Indonesia dan banyak yang masih tidak berbayar gitu. Dan ini kumnya maksudnya bisa dapat kum kan dia termasuk jurnal nasional. Jadi pokoknya kalau udah ada Sinta kan dimasukkan dalam jurnal nasional. Ya nanti tinggal Ibu melihat peraturan di peraturan Kemendikbud untuk guru itu dia masuk kumnya berapa gitu. Nah, sekarang tadi pertanyaan Bu Halimatus Sa'diyah. Pertanyaan Bu Halimatus Sa'diyah itu tentang bagaimana mencari ahli untuk berkonsultasi. Nah, ini pertanyaan yang sangat sulit dijawab. Gimana ya, Bu ya? Ya mungkin lewat seminar-seminar seperti ini kan nanti ada peluang ya untuk mendapatkan konsultasi, mungkin seperti itu. Atau mungkin kalau misalnya nih Ibu sedang PPG, kan pasti ada instrukturnya di PPG lah. Ibu bisa konsultasi dengan instruktur yang di PPG tersebut. Misalnya seperti itu. Karena setahu saya memang sangat sedikit yang membuka jasa konsultasi untuk artikel jurnal kecuali di pelatihan-pelatihan, karena nanti ya udah pelatihan-pelatihan dan itu pun kadang-kala kita kan nggak bisa, misalnya 400 orang mau konsultasi semua kan tidak memungkinkan ya Bu, jadi secara random gitu, memang seperti itu lah. Maka triknya adalah ketika yang dibahas itu bukan artikel Ibu, berarti Ibu melihat pembahasan dari artikel orang lain, mencatat hal-hal yang dibicarakan oleh pembicara sebagai pembelajaran untuk artikel Ibu. Jadi itu pun saya terapkan ke mahasiswa. Kan mahasiswa saya satu kelas tuh kadang 50, nggak mungkin kan membahas artikelnya satu persatu. Nah, saya seringkali mengambil artikel yang paling menarik perhatian saya atau artikel yang cukup banyak kekurangannya atau artikel yang maksudnya perlu dikonstruk ulang ya, maksud saya seperti itu. Artikel yang perlu dikonstruk ulang, tapi saya juga menyatakan pada kelas ini biasanya seperti ini. Kita di sini semuanya saudara, apa yang saya sampaikan di kelas ini hanya berhenti sampai kelas ini. Tidak usah nanti untuk diejek atau untuk hal-hal lain ya. Dan saya mohon untuk penulis artikel yang nanti saya bedah tidak sakit hati ketika dibedah, karena ini nanti kan juga dapat pahala karena untuk pembelajaran yang lain, misal seperti itu. Jadi memang juga ketika di kelas pun saya kadang random. Dan yang pasti, satu yang artikel itu menarik perhatian saya, yang kedua artikel itu yang saya rasa banyak hal-hal yang bisa saya bedah untuk dikonstruk ulang gitu.
Jadi seperti itu. Memang agak susah Bu kalau ini ya, bimbingan terhadap ahli. Bahkan dulu pernah ada pelatihan dengan ahli di lembaga saya, dan itu pun juga tidak bisa membedah satu persatu artikel jurnalnya, tidak bisa. Tapi hanya lewat materi, terus sepertinya juga membedahnya itu lebih ke general gitu, tidak satu persatu. Iya, itu yang saya alami. Tahun 2018 itu kan saya sudah membuat alat namanya peta jiwa untuk kelas 1. Sehingga alat itu pun dengan istilah-istilah saya pakai sendiri dengan bahasa sendiri. Itu yang saya alami, Bu. Jadi selama ini itulah yang penulis yang dialami ketika kita mentok di suatu permasalahan yang perlu sekali kita bahas untuk kelanjutannya, sehingga kita tidak memiliki tim ahli. Terima kasih. Oke. Atau gini aja Bu, ketika Ibu itu menanyakan sesuatu, Ibu bisa menanyakan langsung ke, misalnya gini, Ibu misalnya kayak Ibu sebelumnya, aduh kok saya agak lupa namanya ya. Tadi kan ada yang menanyakan seperti ini, Ibu saya itu ingin menulis tentang ide tentang yang kurikulum mandiri misalnya. Lah, kan itu langsung fokus. Saya itu Bu. Oh, Bu Halimah. Iya, karena saya sedang garap itu tentang sekolah penggerak dengan kurikulum mandiri. Saya tertarik dengan itu karena itu adalah isu yang paling hangat. Oh gitu. Nah, terus langsung ke ini Bu, misalnya nanti atau besok kan masih ada 1 hari lagi lah. Besok mungkin Ibu bisa menuliskan kesulitan-kesulitannya di mana dan kita mencoba untuk mengkorelasikan atau membedahnya. Dan nanti saya akan mencoba untuk, karena sekolah penggerak itu kan Pak Diamond banget ya. Jadi nanti Pak Diamond untuk mencoba stay agar bisa memberikan masukan-masukan yang berharga untuk Ibu gitu. Iya, Pak Diamond kemarin yang memberikan masukan tentang ada 4 yang harus saya bahas di situ, yaitu konteks, input, proses, dan kompetensi capaiannya. Itu dia kemarin masukannya. Oh gitu, mungkin besok bisa dibedah lagi ketika di materi keempat, review dan evaluasi gitu ya. Untuk Bu Halimatus Sa'diyah, mohon Mbak dicatat namanya dulu Mbak Panitia, Bu Halimatus Sa'diyah, dan nanti secara personal langsung dijadikan ke Pak Diamond agar besok artikelnya secara khusus mungkin direview gitu. Terima kasih. Baik Bu. Ya, untuk selanjutnya ini masih ada yang raise hand Bu dari Bu Lilik Fauzia. Silakan Bu Lilik jika ingin bertanya untuk mengaktifkan mikrofonnya. Ya, terima kasih Mbak Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauza dari Jombang dan salam kenal untuk semuanya. Ini Bu, saya mau tanya Ibu ya, ada kira-kira ilmiah yang sangat sederhana, yang memakan waktu singkat dan bisa dipublikasikan, Karena Ibu, saat ini kan saya sedang menempuh PPG dan untuk mengikuti UKIN itu salah satu syaratnya adalah memilih atau itu 1 minggu yang lalu, dan UKI-nya insya Allah itu akan dilaksanakan di pertengahan September. Nah, sedangkan saya itu belum punya karya ilmiah ataupun penelitian, kecuali hanya skripsi 9 tahun yang lalu. Itu bagaimana Bu? Kira-kira adakah jalan keluarnya? Terima kasih, teman-teman. Siap-siap Bu. Insya Allah ada. Jadi skripsi itu masih bisa dijadikan jurnal, dipadatkan, terus kemudian dijadikan jurnal, itu sangat bisa Bu. Itu saran saya kalau memang hanya memiliki skripsi, karena waktunya singkat ya. Nah, terus saran saya yang kedua, tadi saya japrinan sama Pak Heri. Bentar. Saya japrinan sama Pak Heri. Pak Heri itu sedang mengadakan komunikasi dengan salah satu jurnal. Tadi, bentar, saya ini kan ya, apa ya namanya ya? Tadi itu sedang melakukan, Pak Heri itu sedang melakukan salah satu komunikasi. Tadi Mbak tahu nggak ya
Itu Bu, jurnal Hikpin, iya. Ya, Pak Heri itu sedang melakukan negosiasi Bapak Ibu dengan jurnal Hipkim. Tapi saya sendiri belum mengetahui ya jurnal Hipkim itu seperti apa. Mungkin nanti akan disampaikan ataupun besok ketika di hari keempat mungkin Pak Heri akan memberikan penyampaian bahwa oh ya ini saya sudah mendapatkan ACC dari jurnal Hipkim. Mungkin loh, saya tidak tahu ya nanti. Mungkin nanti akan disampaikan keputusan dari negosiasi itu, dan semoga nanti Mbak Lili atau siapa ya tadi Ibu yang bertanya itu, semoga nanti bisa memasukkan artikel dari skripsi Ibu itu ke jurnal tersebut gitu. Karena ini juga sedang diusahakan oleh Pak Heri untuk berkolaborasi dengan jurnal Hipkim, gitu aja sih. Dan doakan kolaborasinya berhasil. Amin, amin, amin. Semoga nanti jurnal saya, semoga nanti skripsi saya bisa diterbitkan, bisa dipublikasi ya Bu. Karena waktunya juga sangat mepet ini. Semoga Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Lik, terima kasih Bu Diah. Ini masih ada pertanyaan juga Bu. Ini juga menurut saya juga lumayan menarik Bu. Ini apabila kita mengambil referensi dari jurnal internasional atau jurnal bahasa Inggris itu apakah ada cara-cara tersendiri Bu agar kita bisa tahu oh ini jurnal tentang ini, segera tahu gitu Bu, ada cara-caranya tersendiri enggak Bu? Gimana Dek kalau kita mengambil referensi? Halo Dek, bagaimana? Iya, jadi gimana? Apabila kita ingin mengambil jurnal referensi dari jurnal internasional itu kan menggunakan bahasa Inggris. Apakah ada cara-cara agar kita bisa cepat lebih tahu bahwa jurnalnya ini tentang ini gitu? Maksudnya tidak perlu tahu membaca semuanya sepanjang itu, tapi kita bisa intinya gitu. Oh iya ada. Saya bukakan Gestor dulu ya. Saya nanti akan share screen Gestor. Semoga ini nggak lemot ya. Gestor. Misalnya Gestor ya. Nah. Share screen. Nah. Ini kan Gestor ya, kita buka. Dicari di Google Gestor gitu aja, kita buka. Nah. Terus misalnya kita cari feminis itu. Tinggal kata kuncinya aja. Feminis. Kalau kita cari feminis, bentar ya, lemot lagi. Nah, di sini kan nanti kita download PDF-nya ya Pak. Misalnya ini satu. Kok nggak enak banget ini topik yang langsung mulai. Ini aja. Nah, kita kan download satu ya. Download PDF-nya sebuah PDF. Nah, terus sebenarnya kan kita gampang banget toh untuk mengerti ini tuh garis besarnya apa sih. Kita tinggal copy paste di Google Translate abstraknya aja Bapak Ibu. Kan nanti kita sudah mengetahui garis besar dari artikel itu apa. Itu saja. Itu caranya atau triknya seperti itu. Untuk mengetahui garis besar artikel ini ngomongin apa di abstrak. Kenapa abstrak itu menjadi penting? Karena di situ ada gambaran umum seluruh dari tulisan kita. Gitu. Jadi seperti itu ya. Ya, baik Bu Dia, terima kasih jawabannya. Ini masih ada satu pertanyaan lagi Bu. Bolehkah atau masih relevankah hasil penelitian 2 tahun yang lalu dibuat artikel untuk sekarang Bu? Seperti itu. Nggak masalah. Untuk artikel toh nggak masalah. Nanti cuma kita edit. Misalnya kalau saya kan kalau membuat artikel karakteristiknya itu harus ada data kuantitatif. Meskipun penelitian saya kualitatif, tapi saya pengennya ada data statistik agar orang itu lebih tertarik untuk membacanya. Karena kan ada data yang pasti kalau statistik dianggapnya gitu. Nah, maka yang kita edit itu adalah data-data statistiknya. Kita cari data statistik terbaru, tapi isinya bisa dari ataupun diubah dari artikel sebelumnya gitu. Lah, atau gini Bapak Ibu,
membuat artikel yang memang dari artikel dari penelitian 2 tahun yang lalu. Jadi 2 tahun yang lalu itu dibuat artikel tapi konseptual. Jadi kalau konseptual itu lebih ke ide pokoknya saja yang diambil. Gitu. Jadi kan ada artikel ilmiah itu dibagi 2, Bu. Artikel ilmiah konseptual dan artikel ilmiah yang hasil dari penelitian lapangan gitu. Nah, kalau artikel ilmiah yang konseptual itu adalah artikel ilmiah yang isinya hanya konsep saja. Jadi belum ada penelitian yang dilakukan. Di artikel itu tidak disebutkan penelitian yang dilakukan. Hanya konsep gagasan gitu. Nah, tapi kalau misalnya artikel yang penelitian lapangan berarti penelitian lapangannya gitu. Maksudnya udah ada, dari jumlah siswanya berapa, ini berapa gitu. Misalnya seperti itu. Terima kasih Bu Diah. Mungkin ini sudah pukul 9:05. Ini mau dibuka sesi tanya jawab lagi atau dicukupkan dulu, Bu? Dari Bu Diahnya. Terserah peserta, ketika peserta masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan, ya sampaikan. Tapi kalau misalnya mau dicukupkan juga nggak masalah. Ya, dari Bapak Ibu peserta, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi nih selagi Bu Diah masih memberi kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya? Kita tunggu sebentar, Ibu. Barangkali ada Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi. Iya, boleh. Iya, bagaimana Bu Lilik? Ya, saya melanjutkan yang tadi, ini bukan bertanya. Besok kan masih ada melalui Telegram ya. Besok mohon dikabari ya Bu masalah negosiasi jurnal headnya tadi. Oh, okay. Nanti saya tanyakan sama Pak. Okay. Ya Bu, ini ada lagi nih Bu pertanyaan masuk. Tadi sempat disinggung bahwa untuk jurnal yang untuk digunakan naik pangkat akan direview dulu 6-7 bulan. Mungkin itu bisa dijelaskan itu mereviewnya apa saja, mengapa sampai 6-7 bulan seperti itu. Oh, nah itu jadi itu maksudnya itu yang review itu jadi gini, ada tertulis, maksudnya tertulis peraturan bahwa untuk kenaikan pangkat minimal misalnya ya, untuk kenaikan pangkat itu minimal jurnal nasional terakreditasi. Kalau hanya tulisannya itu terakreditasi, berarti tidak ada batasan mau Sinta 1 sampai Sinta 6 terserah kan. Nah, terus ada kelanjutannya, artikel jurnal tersebut direview minimal 6-7 bulan gitu, tingkat reviewnya. Lah, kenapa 6-7 bulan? Ini logika saja. Saya tidak tahu kenapa seperti itu, tapi logikanya, saya mengatakan logikanya ya. Logikanya ketika misalnya kita memberikan sebuah artikel, terus tiba-tiba besok terbit, logikanya berarti tidak ada proses, ataupun jurnal itu kan ada namanya jurnal predator. Jadi jurnal itu hanya, kalau mau diterbitkan di sini yang penting bayar. Selesai, nanti dia terbitnya itu 1 minggu bisa sekali Bu, Bapak. Itu ada, dan saya beberapa jurnal saya tahu itu namanya jurnal predator. Nah, nanti coba cari aja di Google contoh-contoh jurnal predator gitu. Nanti ketemu. Nah, tapi nggak perlu lah ya saya sharekan di sini, nanti malah jadi gimana gitu. Tapi nanti cari aja di Google. Nah, kalau misalnya reviewnya 6-7 bulan, secara otomatis logika kita berarti yang pertama, apa itu namanya, di jurnal tersebut itu memang ada mungkin persaingan. Logikanya kan ada persaingan, atau mungkin di situ itu ada keketatan tertentu gitu. Karena memang rata-rata jurnal itu kan terbit setahun 2 kali. Kalau terbit setahun 2 kali secara otomatis biasanya berarti kan 6 bulan. 6 bulan baru ada terbitan baru gitu. Nah, itu emang rata-rata seperti itu. Jurnal itu rata-rata ya setahun 2 kali terbitnya. Tapi memang ada jurnal-jurnal predator yang 1 minggu itu bisa nerbitin 1 kali. Jadi semua yang masuk ke jurnal tersebut ya
langsung diterbitkan Bapak Ibu. Dan yang penting apa? Yang penting itu bayar dan tanpa proses seleksi, tanpa proses review kayak gitu. Jadi seperti itu sih Bapak Ibu, sebenarnya seperti itu. Mungkin itu secara logika saya hanya bisa saya hanya bisa mengatakan secara logika. Ya, baik Bu Dia, terima kasih penjelasannya. Sepertinya sudah cukup ya Bapak Ibu untuk sesi malam hari ini, dan kita menjadi terbuka nih wawasannya, semakin jelas, semakin paham untuk seluk-beluk nih bagaimana penulisan jurnal ilmiah hingga publikasinya. Karena ini sesi terakhir Zoom, karena besok kita bertemunya di grup Telegram. Jadi boleh Bapak Ibu mengaktifkan kameranya. Bu Dia mungkin bisa itu dulu, stop share dulu. Kita foto bersama dulu nih Bapak Ibu buat kenang-kenangan. Bisa mengaktifkan kameranya dulu nih Bapak Ibu. Nanti saya beri aba-aba untuk saya screenshot dulu. Baik, 1, 2, 3. Sebentar saya copy dulu biar tidak hilang. Lanjut ke yang slide yang kedua, Bapak Ibu bisa 1, 2, 3. Lanjut ya Bu, 1, 2, 3. Iya, Gismari. Bukan sah pertanyaan. Ya, lanjut lagi Bapak Ibu, 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Bapak Ibu udah. Oh ya Mbak, bentar Mbak. Iya, gimana Bu? Menyanggah. Ini ya Bapak Ibu, nanti tetap saya berikan link seperti kemarin Google Form, cuman ada 2 pertanyaan yang saya tambahi. Misalnya kalau misalnya nanti ada pelatihan apa yang sekiranya bisa kami sampaikan gitu kan. Nah, hal itu penting ya, seperti tadi yang saya bilang di awal, hal itu penting untuk diisi karena nanti kan masih ada 1 pertemuan walaupun lewat Telegram lah. Nanti saya bisa sedikit-sedikit untuk membahas hal itu gitu. Jadi kayak tadi kan ketika kemarin mengisi ada yang saya pengen diperlihatkan contoh jurnal matematik kan tadi sudah saya perlihatkan. Terus saya kok takut dalam menulis kan tadi sudah saya beri tip and trick gitu. Jadi mohon Bapak Ibu nanti tetap mengisi Google Form-nya agar di pertemuan terakhir nanti, di pertemuan ke-4 nanti itu Bapak Ibu bisa mendapatkan sedikit informasi yang mungkin diperlukan gitu. Udah Mbak, monggo saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bu Dia atas informasinya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa ya buat besok kita bertemu di grup Telegram. Jadi Bapak Ibu yang belum bergabung di channel materi Telegram bisa bergabung terlebih dahulu agar tidak tertinggal informasi atau materi-materi yang disampaikan oleh instruktur kita, baik dari Bu Dia maupun dari Pak Diamond, seperti itu. Sekali lagi saya mohon maaf apabila panitia dalam menjalankan tugasnya kurang maksimal atau masih ditemui beberapa kesalahan-kesalahan. Mohon dimaafkan ya Bapak Ibu. Ya, dimaafkan Mbak. Sama-sama. Ya. Tetap semangat Bapak Ibu, masih ada 1 pertemuan lagi, bisa berkonsultasi dengan Bu Dia atau dengan Pak Diamond. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.